Pernah nggak sih lo mikir, beberapa tahun lagi pekerjaan yang lo impikan bisa jadi hilang begitu aja? Teknologi berkembang pesat, dan banyak pekerjaan yang dulu dibutuhkan, sekarang sudah digantikan mesin. Gue paham banget, lo pasti merasa bingung, bahkan takut nggak bisa mengikuti perubahan ini. Lo udah capek-capek belajar, tapi dunia kerja yang lo kenal bisa aja nggak ada lagi. Tapi jangan khawatir, ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah kesempatan buat lo untuk siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Video ini bakal ngebahas perubahan besar yang akan terjadi di dunia kerja menuju 2030. Lo bakal tahu kenapa teknologi bikin banyak pekerjaan hilang, tapi juga bakal paham apa yang harus lo lakukan supaya tetap relevan dan siap bersaing. Ini bukan hanya tentang menghindari ketakutan, tapi tentang mengambil kendali atas masa depan lo. Dunia kerja bakal berubah, dan kalau lo nggak paham, bisa aja lo ketinggalan. Tapi kalau lo siap, lo bisa jadi pemimpin di dunia kerja yang baru. Jadi, tonton video ini sampai selesai dan siap-siap buat bangkit dan melangkah maju. Bayangin deh, pekerjaan yang selama ini kita anggap aman, yang lo lakukan setiap hari, bisa aja hilang begitu saja. Banyak pekerjaan manual dan repetitif yang bakal digantikan oleh teknologi. Kenapa? Karena kita hidup di era di mana mesin, software, dan robot semakin canggih. Mereka nggak cuma bantu kita dalam hal produktivitas, tapi juga menggantikan tugas-tugas yang dulu dikerjakan manusia. Contohnya di sektor manufaktur, banyak pabrik yang udah mulai pakai robot untuk produksi massal. Bahkan di sektor pelayanan, banyak customer service yang udah digantikan oleh AI yang lebih efisien, cepat, dan bisa bekerja 24 jam. Jadi nggak heran kalau pekerjaan seperti kasir, operator pabrik, atau customer support bisa jadi semakin langka. Tapi jangan lari dulu, karena ini juga bukan akhir dari segalanya. Inilah saatnya lo harus bangkit dan beradaptasi. Teknologi emang akan menggantikan pekerjaan yang repetitif, tapi itu juga membuka peluang baru. Teknologi akan menciptakan pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Lo nggak perlu khawatir kehilangan pekerjaan. Yang perlu khawatirkan adalah ketinggalan tren dan nggak siap menghadapi perubahan. Gini loh, lo punya dua pilihan. Pertama, lo bisa terus berada di zona nyaman dan berharap semuanya tetap sama. Tapi itu cuma bakal bikin lo tertinggal. Kedua, lo bisa jadi orang yang siap beradaptasi dengan perubahan, siap belajar skill baru yang lebih relevan di dunia kerja yang akan datang. Pilihan ada di tangan lo. Satu hal yang pasti, di dunia yang terus berkembang ini, kemampuan untuk beradaptasi akan jadi kunci sukses lo. Pekerjaan yang dulu dianggap aman bisa jadi hilang dalam hitungan tahun. Tapi yang lo punya sekarang adalah kesempatan untuk mengambil alih kontrol atas masa depan lo. Lo punya kemampuan untuk berkembang dan belajar hal-hal baru. Jadi, jangan takut. Teknologi nggak akan mengalahkan lo jika lo bisa mengembangkan skill-skill yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keahlian dalam menyelesaikan masalah adalah hal-hal yang mesin nggak bisa lakukan. Inilah saatnya untuk upgrade diri dan siap menjadi pemenang di dunia kerja yang baru. Pernah nggak lu bayangin, pekerjaan yang selama ini lu kerjain, tiba-tiba hilang gara-gara kecanggihan teknologi? AI dan robot nggak cuma jadi alat bantu, mereka mulai mengambil alih banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Misalnya, di sektor manufaktur, mesin-mesin canggih udah bisa menggantikan manusia dalam proses produksi. Atau di bidang customer service, chatbot dan AI udah bisa jawab pertanyaan pelanggan tanpa harus melibatkan manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya banyak membutuhkan tenaga manusia, sekarang bisa dilakukan dengan lebih efisien oleh teknologi. Lu pasti bertanya-tanya, lalu gimana nasib gue? Apa yang harus gue lakukan kalau pekerjaan gue bisa digantikan begitu saja? Jangan khawatir, lu nggak sendiri dalam kekhawatiran ini. Dan gue di sini untuk kasih lu pencerahan. Lu tahu apa yang membedakan manusia dengan mesin? Kreativitas dan kecerdasan emosional. Mesin dan robot memang canggih, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk berpikir kreatif, merasakan, atau membuat keputusan yang melibatkan perasaan. Ini adalah keunggulan yang harus lu manfaatkan. Inilah saatnya buat lu menyiapkan diri.
jika lu nggak mau tergilas oleh perubahan, lu harus mulai berinvestasi dalam skill-skill yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Seperti yang gue bilang sebelumnya, AI dan robot mungkin bisa menggantikan pekerjaan yang berulang dan berbasis rutinitas. Tapi, mereka nggak bisa menggantikan kemampuan manusia untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berempati. Jadi, apa yang harus lo lakukan sekarang? Mulailah dengan belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya, lu bisa belajar tentang AI, data science, atau bahkan coding. Jangan takut untuk memulai dari nol, karena banyak orang yang sebelumnya nggak punya latar belakang teknologi, sekarang bisa sukses berkarir di bidang ini. Selain itu, lu juga harus fokus untuk mengembangkan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Karena di masa depan, perusahaan akan lebih menghargai orang-orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, yang bisa memimpin perubahan, dan yang punya empati terhadap orang lain. Jangan pernah biarkan rasa takut menghentikan lu untuk berkembang. Pekerjaan yang hilang bukanlah akhir. Itu adalah kesempatan untuk lu menemukan potensi baru dalam diri lu. Lu harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mulai belajar hal-hal yang bisa membawa lu ke puncak yang lebih tinggi. Bayangin, beberapa tahun ke depan, dunia kerja nggak bakal sama lagi. Lo nggak lagi terikat pada jam kerja 9 to 5. Lo nggak perlu lagi setiap hari duduk di kantor dengan suasana yang itu-itu aja. Dunia kerja bakal lebih fleksibel. Banyak pekerjaan yang bisa lo lakukan dari mana saja, bahkan dari rumah. Jadi, lo nggak lagi dibatasi oleh lokasi atau waktu kerja. Lo punya kebebasan untuk menentukan kapan dan di mana lo bekerja. Ini adalah perubahan besar yang bisa jadi peluang besar buat lo. Pekerjaan remote atau freelance udah jadi tren yang makin berkembang, terutama setelah pandemi. Banyak perusahaan yang sadar bahwa produktivitas nggak selalu terkait dengan kehadiran fisik di kantor. Dan lo tahu apa? Ini bisa jadi kesempatan emas buat lo untuk mengatur waktu lo sendiri, mengejar passion, dan mencari pengalaman yang beragam. Tapi, lo pasti bertanya-tanya, oke, kedengarannya enak, tapi gimana kalau gue nggak siap atau nggak tahu cara kerjanya? Tenang aja, inilah saatnya lo untuk belajar dan beradaptasi dengan dunia kerja yang lebih bebas dan penuh peluang ini. Pertama, lo harus bisa manajemen waktu dengan baik. Karena kerja remote artinya lo harus bisa mengatur diri sendiri tanpa pengawasan langsung. Lo nggak bisa lagi cuma mengandalkan jam kantor. Lo harus tahu kapan waktunya fokus kerja, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya mengejar proyek lain. Ini adalah skill yang harus lo kuasai supaya bisa sukses di dunia kerja yang fleksibel. Kedua, lo juga harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Tanpa interaksi tatap muka, komunikasi jarak jauh jadi kunci. Lo harus terbiasa menggunakan alat komunikasi online seperti email, video call, dan aplikasi kolaborasi. Semakin jelas dan efisien lo berkomunikasi, semakin baik hasil kerja lo. Ketiga, jaga disiplin diri dan tanggung jawab. Dalam pekerjaan remote atau freelance, lo yang harus mengendalikan diri lo sendiri. Lo nggak punya bos yang terus mengingatkan. Lo harus bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa harus diawasi. Itu adalah kualitas yang dicari oleh banyak perusahaan sekarang. Jadi, jangan takut sama dunia kerja yang lebih fleksibel ini. Justru, dunia kerja yang lebih fleksibel memberi lo kebebasan dan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri lo lebih jauh. Kalau lo bisa menguasai skill-skill ini, lo bakal jadi orang yang siap bersaing di dunia kerja masa depan. Dunia kerja nggak harus membatasi lo, malah bisa jadi tempat di mana lo bisa berkembang dan mencapai impian lo dengan cara yang lebih bebas. Pernah dengar istilah hard skills dan soft skills? Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif dan berubah cepat, soft skills bakal jadi kunci utama yang membedakan lo dari orang lain. Kenapa? Karena di masa depan, banyak pekerjaan yang mengandalkan teknologi dan otomatisasi. Tapi ada satu hal yang nggak bisa digantikan oleh mesin atau robot, yaitu kemampuan manusia untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Bayangin, kalau lo punya hard skills yang hebat, tapi lo gak bisa bekerja sama dengan tim, atau lo gak bisa berkomunikasi dengan jelas, lo akan kesulitan di dunia kerja.
Sebaliknya, seseorang yang mungkin nggak punya hard skills secanggih lo, tapi punya soft skills yang luar biasa, bisa jadi lebih sukses dan punya peluang lebih besar untuk berkembang. Ini adalah kenyataan yang harus lo sadari. Contoh sederhana, lo bisa jadi jago coding, bisa bikin aplikasi canggih, tapi kalau lo gak bisa menjelaskan ide lo ke orang lain, atau gak bisa bekerja dengan tim, itu akan jadi masalah. Di dunia kerja yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk mendengarkan, menyelesaikan konflik, memimpin, dan berkomunikasi dengan baik akan lebih dihargai daripada kemampuan teknis semata. Sekarang, lo mungkin bertanya, gimana caranya gue ngembangin soft skills ini? Jawabannya sederhana, latihan dan pengalaman. Lo bisa mulai dengan memperbaiki cara lo berkomunikasi. Cobalah untuk lebih terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu di pekerjaan, sekolah, atau kehidupan sosial. Latih diri lo untuk menjadi pendengar yang baik dan punya empati terhadap orang lain. Ini bukan hanya tentang apa yang lo sampaikan, tapi juga bagaimana lo memperhatikan dan menghargai pandangan orang lain. Selain itu, lo juga perlu melatih kemampuan problem solving dan adaptasi. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk berpikir kritis dan mencari solusi dari berbagai perspektif akan sangat dibutuhkan. Lo harus bisa tetap tenang dan fokus meskipun banyak tantangan datang menghadang. Jadi, jangan remehkan soft skills. Di masa depan, lo akan butuh lebih dari sekedar keahlian teknis. Lo akan butuh kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan efektif, dan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Mulailah sekarang untuk mengasah soft skills lo, karena itu adalah investasi terbaik untuk masa depan lo. Lu sadar gak sih, di dunia yang serba digital ini, personal branding jadi senjata rahasia yang gak bisa lo anggap enteng. Di masa depan, kemampuan untuk membangun dan mengelola reputasi online lo akan sangat menentukan bagaimana orang melihat lo, baik itu di dunia profesional maupun pribadi. Apalagi, sekarang ini banyak sekali kesempatan untuk lo tampil di dunia maya dan menunjukkan siapa diri lo. Jadi, kalau lo nggak mulai membangun personal branding, lo bisa tertinggal jauh. Sekarang, bayangin deh, lo seorang profesional yang punya keahlian di bidang tertentu. Tapi kalau orang nggak tahu siapa lo atau apa yang lo kuasai, itu sama aja dengan lo nggak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan lo. Personal branding adalah tentang bagaimana lo menunjukkan nilai, keahlian, dan passion lo kepada dunia, agar orang lain mengenal dan percaya pada lo. Ini bukan hanya soal posting foto atau update status di media sosial, tetapi bagaimana lo mengelola citra diri secara konsisten. Kunci utama dalam personal branding adalah otentik dan konsisten. Lo harus tahu siapa diri lo, apa yang lo ingin capai, dan bagaimana cara lo ingin dikenali orang. Jangan sampai personal branding lo cuma jadi pencitraan atau sekedar ikut-ikutan tren. Lo harus tampil dengan nilai-nilai yang lo yakini, karena orang akan melihat apakah lo asli atau cuma memfollow apa yang lagi populer. Selain itu, jaringan juga sangat berperan dalam personal branding. Kalau lo hanya fokus pada diri lo sendiri, tanpa membangun koneksi dengan orang lain, itu akan jadi hambatan besar di masa depan. Dunia kerja itu penuh dengan relasi dan kesempatan yang muncul dari koneksi. Maka dari itu, mulailah membangun jaringan yang kuat, baik itu di media sosial profesional seperti LinkedIn, atau bahkan di event-event industri, seminar, atau komunitas yang sesuai dengan minat lo. Penting juga untuk memperhatikan portofolio lo. Di dunia yang semakin digital ini, portofolio bukan hanya soal CV atau surat lamaran kerja, tetapi juga mengenai apa yang bisa lo tunjukkan ke orang lain. Apakah lo sudah punya proyek, karya, atau bukti nyata yang menunjukkan keahlian lo? Mulai bangun portofolio lo dari sekarang, bahkan dengan proyek sampingan atau kolaborasi yang bisa lo tunjukkan di dunia maya. Intinya, personal branding bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tapi tentang bagaimana lo bisa menciptakan peluang-peluang baru dalam karir lo. Dengan personal branding yang kuat, lo akan lebih mudah dilihat oleh orang yang tepat, mendapatkan kesempatan yang lebih besar, dan tentunya membuka banyak pintu untuk sukses di masa depan. Tadi kita udah bahas 4 hal penting yang harus lo siapin untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang makin pesat. Pertama, teknologi bakal menggantikan pekerjaan yang repetitif. Jadi lo harus upgrade skill yang nggak bisa digantikan mesin. Kedua, banyak pekerjaan akan hilang karena AI dan robot, tapi ini kesempatan untuk lo belajar teknologi baru dan menjadi lebih relevan. Ketiga,
Dunia kerja bakal lebih fleksibel, jadi lo harus siap bekerja remote dan mengatur waktu dengan disiplin. Keempat, soft skills akan lebih dihargai daripada hard skills, jadi latih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Jangan biarkan perubahan ini mengalahkan lo. Mulai sekarang, investasi pada diri lo dengan belajar skill baru, bangun personal branding lo, dan jangan takut untuk mengambil langkah pertama. Dunia kerja masa depan membutuhkan lo yang siap beradaptasi dan berkembang. Ayo, bergerak sekarang. Masa depan lo mulai dari hari ini.